Ini adalah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Beberapa orang mencoba mengeksplornya hingga menemukan suara-suara aneh di dalamnya. Sebelum kita bahas tentang orang yang menemukan tembok tersebut, mari kita bahas kenapa tembok ini bisa terbentuk dan siapa yang membuatnya. Dalam ayat Al-Quran menceritakan tentang seorang raja yang saleh serta sakti bernama Zulkarnain. Zulkarnain berkelana ke berbagai belahan dunia dan menemukan kaum yang mengeluhkan kerusakan yang disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka meminta Zulkarnain membangun pembatas atau tembok agar Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menyerang mereka dan menyebabkan banyak kerusakan. Sebenarnya, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia yang hidup di zaman Nabi Zulkarnain. Mereka dikurung di balik tembok karena beberapa alasan. Mereka dikenal kejam dan suka menyerang suku-suku lain, dan mereka menolak ajaran Nabi Zulkarnain dan tidak mengakui adanya Tuhan. Tembok ini diyakini sebagai pembatas fisik yang dibangun Zulkarnain untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj. Namun lokasinya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, sehingga menjadi bahan spekulasi banyak sejarawan dan peneliti. Beberapa teori mengatakan bahwa tembok ini mungkin berada di daerah pegunungan yang sulit diakses. Selama abad ke-20, beberapa arkeolog dari Eropa dan Timur Tengah mencoba mempelajari struktur-struktur besar seperti tembok besar Cina, gerbang Derben, dan benteng-benteng kuno lainnya untuk mengaitkannya dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Namun, penelitian ini tidak menemukan bukti pasti. Hingga saat ini, dinding Ya'juj dan Ma'juj tetap menjadi misteri besar yang belum ditemukan bukti fisiknya. Ada banyak upaya dari ulama, sejarawan, dan peneliti modern untuk mengidentifikasi lokasi dinding tersebut, tetapi tidak ada hasil yang konklusif. Kisah ini tetap menjadi bagian dari keimanan umat Islam, di mana Al-Quran menegaskan bahwa dinding ini akan tetap ada hingga waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman merupakan salah satu tanda besar berakhirnya dunia. Mereka digambarkan sebagai kelompok yang jumlahnya sangat banyak dan akan membawa kerusakan yang sangat besar bagi bumi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa ketika mereka muncul, mereka akan menyerang dan menimbulkan kekacauan di mana-mana, melawan apapun yang ada di hadapannya. Dalam berbagai interpretasi, mereka merepresentasikan ancaman bagi kemanusiaan ketika masyarakat jauh dari ajaran Tuhan. Perilaku mereka mencerminkan tindakan destruktif yang dapat terjadi jika orang-orang berpaling dari nilai-nilai moral dan spiritual. Sepanjang sejarah, banyak sejarawan dan penafsir yang mencoba mengidentifikasi siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj. Beberapa teori menghubungkan mereka dengan berbagai bangsa atau kelompok seperti bangsa Mongol atau suku-suku nomaden lainnya. Namun, identitas asli mereka tetap misterius dan menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan dan pemikir. Meskipun banyak penafsiran yang berbeda, mereka tetap menjadi simbol penting dalam diskusi tentang moralitas, keadilan, dan eskatologi. Kisah mereka mengingatkan kita akan pentingnya menjaga nilai-nilai kebaikan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.